Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di perkuliahan pengelolaan proyek sistem informasi atau disingkat dengan PEPSI. Baiklah, kita lanjutkan materi kita minggu ini mengenai Project Integration Management, ya. Manajemen integrasi proyek yaitu meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kemudian mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas proyek manajemen dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Ya, jadi di sini kita identifikasikan ya kebutuhan dari proyek tersebut, ya, kemudian mengkombinasikannya, menyatukan dan mengkoordinasir ya semua kegiatan-kegiatan di dalam manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, ya, pengintegrasian itu meliputi karakteristik dari penggabungan, ya, kemudian konsolidasi, artikulasi dan tindakan-tindakan yang integratif, ya, yang krusial bagi penyelesaian proyek, ya. Kemudian bagaimana memanage harapan para stakeholder, ya, dengan baik dan sukses, serta menemukan dan menentukan persyaratan-persyaratan dari proyek tersebut, ya. Nah, adapun ya proses di dalam manajemen integrasi proyek, yang pertama, ya, kita melakukan pengembangan terhadap dokumen project charter, ya. Kemudian dilanjutkan dengan rencana pengembangan manajemen proyek. Berikutnya yaitu langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, pengawasan dan kendali kerja proyek, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi, serta menutup proyek atau tahapan proyek. Ya, jadi ada 6 proses yang harus kita gunakan, ya, yang harus kita lakukan dalam manajemen integrasi proyek. Apa saja aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh tim manajemen proyek? Ya, yang pertama, menganalisa dan memahami cakupan, ya. Kemudian memahami bagaimana mengambil informasi, caranya mengambil informasi itu seperti apa dan merubahnya ke dalam satu rencana proyek. Kemudian mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek serta mengambil tindakan yang sesuai, ya, untuk menemukan sasaran proyek, ya, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar dari rencana proyek. Kemudian melaksanakan semua aktivitas, ya, untuk menghasilkan tujuan dari proyek, ya. Nah, inilah aktivitas yang dilakukan oleh tim manajemen proyek. Nah, pada aktivitas-aktivitas ini mungkin ditemukan beberapa kendala di lapangannya. Nah, bisa-bisalah tim manajemen proyek ataupun manajer proyeknya, ya, mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun gambaran dalam manajemen integrasi proyek kurang lebih seperti ini, ya. Yang pertama tadi pada proses pengembangan project charter, ya, ada proses input yang pertama, ya. Di dalam input ini ada statement proyek kerja, kasus bisnis, kontrak, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Kemudian teknik dan peralatan yang digunakan, ya. Di sini ada penilaian ahlinya dan outputnya, yaitu berupa project charter, ya, sesuai dengan tujuan kita, yaitu pengembangan project charter. Berikutnya adalah pengembangan rencana manajemen proyek, ya. Ada inputannya berupa project charter yang sudah kita
tentukan di tahap sebelumnya. Kemudian output dari proses perencanaan itu apa, faktor lingkungan perusahaan, aset proses organisasi, ya. Kemudian tahap teknik dan peralatannya juga mendapat penilaian ahli, serta outputnya yaitu rencana manajemen proyek, ya. Berikutnya adalah, ya, proses pengawasan dan kendali kerja proyek, ya, dilanjutkan dengan langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, ya. Nah, ini gambaran mengenai manajemen integrasi proyek. Di dalam proses pengembangan project charter, ya, yang pertama yaitu ini merupakan proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek, ya, atau persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan stakeholder. Nah, hal ini membentuk hubungan kerjasama antara penyelenggara organisasi dan pemohon organisasi, ya, ataupun stakeholder atau pelanggan, ya, yang pada kasus dari proyek itu adalah stakeholder, ya. Dalam pengembangan project charter, ya, ini diagram aliran datanya, ya. Jadi yang pertama inisiatif proyek ataupun dari sponsor, ya. Jadi ada sponsornya dulu, ya. Kemudian perusahaan yang membangun atau yang menjadi proyek manajemennya, ya. Di sini ada kontrak, ada statement proyek kerja, ada kasus bisnis, di mana proses akses organisasinya, faktor lingkungan perusahaan yang menentukan pengembangan project charter ini, ya, sehingga menghasilkan nanti yang namanya project charter. Artinya project charter ini merupakan bentuk kesepakatan, ya, sebelum memulai pengembangan manajemen proyek, ya. Jadi sebelum melakukan rencana pengembangan manajemen proyek, ya, harus sudah ada project charternya, ya, dimana ini merupakan kumpulan persyaratan, penentuan cakupan atau batasan dari proyeknya, skupnya, dan identifikasi stakeholder, ya. Oke, ini contoh project charter, ya. Jadi nama proyeknya apa, sponsor proyeknya siapa, ya, yang membiayai proyek tersebut, area bisnisnya sejauh mana, di area mana, kemudian ada penomorannya, nomor dokumen, project ID-nya berapa, ya, unit atau kliennya siapa, manajer proyeknya siapa, dan nama file dari project charter ini apa, ya. Oke, kemudian ini berisi, ya, tujuan proyek ini apa, kemudian bagaimana mengukur objek tersebut, ya, objektif proyek yang terukur, kemudian karakteristik dan syarat-syarat kebutuhan proyek, ya, harus ditentukan di sini, rangkuman jadwal atau milestone-nya, ya. Di sini kelihatan nanti waktunya berapa bulan atau berapa minggu dalam mengerjakan proyek tersebut, ya. Jadi total anggarannya berapa, ya, untuk pengerjaan proyek. Nah, kemudian syarat penerimaan proyek ini juga hal-hal yang mendukung keberhasilan proyek, siapa yang memutuskan dan siapa yang menandatangani proyek tersebut. Biasanya harus ditandatangan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pengembang proyek dan stakeholder. Nah, ini, ya, yang menjadi penanggung jawabnya manajemen
project manajernya siapa, kemudian wewenangnya siapa, dan otorisasi dikeluarkan oleh siapa. Nah, yang bertanggung jawab. Oke. Nah, itulah jadi pada proses pengembangan project charter, dokumen yang dihasilkan ya sebelum kita melanjutkan ke proses yang lain, yaitu dokumen project charter ya. Jadi di sini kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pihak manajemen proyek dan stakeholder ya.